mengimani kitab kalian, tetapi mengimani pendeta. Makanya Tuhan kalian adalah siapa? Pendeta Tuhan kalian, bukan Yesus, bukan kitab. Jelas kali ya? Tuhannya Kristen itu adalah pendeta, bukan Yesus. Kenapa? Oke Bang, lanjut. Ya, kenapa? Makanya banyak dikatakan ya, hati-hati. Kenapa Yesus mengatakan di Matius 7, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah, woi, oten, yang menyerupai selamaku. Waspada, woi, ten. Siapa nabi palsu? Kenapa banyak ayat di Matius, di Lukas 3 pintu, di Markus, semua di Yohanes ada ayat menyatakan waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Waspadalah, berhati-hatilah terhadap orang Farisi. Hei orang-orang Farisi, hei kamu orang Farisi, orang-orang munafik, kamu adalah penutup pintu kerajaan surga. Hei orang-orang Farisi, kaulah yang menciptakan neraka untuk manusia. Yesus loh yang mengatakan. Hei orang Farisi, hei orang Farisi, pukima, kau orang Farisi nggak ada otak, kau orang Farisi, kau nggak ada otak. Bahkan dikatakan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, ketika orang Farisi ingin dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis? Pergilah kau, enyahlah kau, hai ular beludak, tidak pantas kau untuk dibaptis. Nah itu kata Yohanes Pembaptis, tidak pantas kau untuk dibaptis. Enyahlah kau dari hadapan aku orang Farisi. Tidak ada pengecualian terhadap orang Farisi Jawa, Farisi Batak, Farisi nggak ada. Di situ tidak pengecualian. Ditujukan hanya untuk orang Farisi. Siapa orang Farisi itu? Filipi 35. Disunat ke-8 hari, aku dari suku Benyamin, aku orang Farisi. Jelas ya? Siapa orang Farisi itu? Siapakah orang Farisi? Siapakah yang mengatakan Filipi 35? Paulus. Jelas ya? Angsal, monitor Angsal, Islam apa Kristen? Kepala kalian ini, tolonglah. Yang di atas kalau sibuk-sibuk minta request naik, pas dinaikkan apa-apa kalian ini. Cuman main. Masya Allah Bang Blender ya. Kalau saya tambahkan lagi, nah kalau di kami loh, di Islam tuh loh, misalnya kami, walaupun misalnya Yesus yang ini menjadi keadilan, ketika kami ditanya, Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan ketuhanan, tidak menyembah patung dan tidak membuat kerusakan. Siapa kami ditanya? Kami ada menyembah Yesus, ada menyembah membuat patung? Gak ada. Kami tetap masuk dari golongan Yesus. Jangankan kita ambil dari Nabi Muhammad, dari Yesus saja kita termasuk daripada yang mengimani apa yang diajarkan Yesus. Gimana lagi tentang Nabi Muhammad yang menyampaikan risalahnya? Gitu tuh, bayangin tuh yang disampaikan Bang Blender tadi. Udah kena semua, tapi Oten kepanasan bukan bertobat. Lontong. Kami Islam hanya diajarkan, diberikan ajaran untuk menyampai peringatan. Kami hanya untuk memberi peringatan kepada saudara-saudara yang tersesat. Kami diajarkan untuk mencari ilmu, terkhusus ilmu agama. Karena yang kami bawa mati itu bukan harta, bukan duit, bukan wanita, bukan istri, tetapi doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Inilah yang kami bawa mati. Inilah penyelamat kami. Ya, inilah yang menyelamatkan kami. Ketika kami dituntut untuk mencari ilmu agama, ilmu itu akan kami berikan kepada manusia, kepada saudara-saudara yang lain. Apabila ilmu itu bermanfaat, maka itulah yang menyelamatkan kami di dalam kubur. Nah, makanya apapun itu di Islam, sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat. Kami tidak ada hak untuk menambahi dan mengurangi apa yang tertulis, itu yang kami sampaikan. Kami hanya memberi peringatan. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kami hanya menyampaikan. Terserah kalian mau nggak? Aku paham. Iblis di dalam diri kalian ini udah parah. Ketua PAC, ketua ranting, ketua DPP, udah dikoordinasi semua tuh. Ketua-ketua semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat.
Berat iblis dalam diri kalian tuh. Apalagi kalau yang sudah tua kayak Mr. TB ini. Waduh mah, udah ketum iblisnya tuh, ketum umum. Berat kalau yang tua-tua. Yang muda-muda masih mending. Kalau yang udah tua-tua, waduh mah, udah berat kali lah. Udah lengket dia. Mr. TB mana bisa kamu kelabui, Belen? Makanya kan udah aku bilang kalau iblisnya di dalam Mr. TB itu udah ketua umum. Berat nih memang. Berat. Nggak bisa. Kalau udah ketum udah dirangkul itu. Ketua PAC kumpul situ semua, ketum-ketum semua. Jadi sulit. Makanya kan udah aku bilang tadi Mr. TB berat. Tapi kalau remaja-remaja udah dikoordinasi tuh. Siapa yang sering ke TikTok itu, kumpulkan lagi iblisnya. Rapatkan barisan, duduk situ, megang kelewang, megang golok semua. Berat lah, udah diomongkan itu. Bentar. Kalau pasal Islam apa Kristen? Kalau Islam mohon di bawah dulu, kita sediakan slot untuk temannya Mr. TB. Ya, tadi ada naik ya. Biar ada slot dulu bersatu. Bang Blender, berarti aku salah satu yang terselamatkan lah berarti Bang Blender ya. Oh iyalah, makanya yang remaja-remaja yang terselamatkan. Kalau yang sudah tua-tua, itu udah alot, udah mendarah daging, udah susah kayak Mr. TB ini, susah, berat, nggak bisa. Tapi kalau remaja-remaja masih bisa. Gimana Mr. TB? Kita kan harus menguji bagaimana, apa sebetulnya itu hikmat itu, kecerdasan itu dari siapa yang memiliki, harus kita uji. Ya. Oke, boleh. Jadi temanya apa Pak Mr. TB? Temanya apa yang ditulis oleh Paulus, itu Paulus Tuhannya Kristen gitu. TB mempercayai itu bukan? Mempercayai itu bukan? Iya kan, apa artinya itu tulisan itu? Aku pun nggak ngerti. Ya, dengan secara tidak langsung berarti Yesus itu bukan Tuhan Kristen. Iya. Paulusnya baru Tuhan Kristen karena dia menyebarkan Kristen. Karena Yesus tidak mengajarkan tentang kekristenan. Paulus itu jadi saksi. Saksi apa? Dia kapan bertemu Yesus? Menyebarkan tentang apa ucapan Yesus. Siapa yang meyakinkan itu? Siapa yang membenarkan itu ucapan Yesus yang ditulis Paulus? Ya tapi nilai dari tulisannya itu. Kapan dituliskan? Perjanjian baru kapan dituliskan? Adakah Yesusnya di saat itu dia menuliskan perkataan Yesus? Bagaimana? Adakah di waktu itu dia menuliskan perkataan Yesus? Ya kan dia saksi. Di mana ayatnya dia mengatakan saksi, dan di mana Yesus ketika dia menuliskan apa yang diucapkan Yesus, Yesusnya ada di situ. Gimana mungkin seseorang bisa mengingat ratusan tahun baru dituliskan kembali? What the hell? Itu berdasarkan saksi-saksi hidup di zamannya itu. Penulisan tentang Alkitab itu ada versinya loh. Ada pengwahyuan. Berarti beda-beda gitu ya. Setiap pendeta itu beda-beda menyampaikan ada mimpi, ada nasihat, ada perlakuan. Jadi itu tidak ada yang disembunyikan tentang perlakuan. Gini loh Mr. TB, namanya firman itu adalah firman yang kuasa. Pemberitahuan daripada yang kuasa disampaikan kepada Isa Al-Masih ataupun yang kalian sebut itu Tuhan. Ini kita bicara tentang kekristenan dulu ya. Nah, di Bapak Tuhan yang menyampaikan firman-Nya untuk kepada Yesus agar menyampaikan sesuatu apa yang didengar dan dikehendakinya. Itu kalau dia melakukan itu dengan diri dia sendiri, dia berjalan, itu bukan namanya firman. Tapi kan ujilah, buktikanlah kalau itu bukan firman. Jangan hanya di mulut saja. Kalau mulut bisa mengucapkan apa saja bisa loh, jangan salah. Berarti kalau Bapak berjalan itu sebagai firman berarti? Enggak, maksud saya kalau mulut apa saja bisa diucapkan. Dengar gini Pak. Tetapi hati seseorang belum tentu bisa mengucapkan segala sesuatu. Bapak nggak bisa mengucapkan segala sesuatu?
Hati tidak bisa, belum tentu bisa mengucapkan segala sesuatu. Tetapi mulut bisa mengucapkan segala sesuatu.